Lagi Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar aksi damai di depan gedung DPR MPR. Tuntutan utama mereka adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset. Sebagian dari mereka sudah tiba di depan gedung DPR MPR. Sementara sisanya sudah mulai bergerak sejak siang tadi menuju Jakarta meskipun sempat mendapat penghadangan. Ya, kami hadirkan informasi soal itu beserta informasi lainnya soal dukungan terhadap Yogi Gilang Arya yang saat ini menjadi terdakwa atas tuduhan usaha telekomunikasi tanpa izin terus mengalir dari warga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Warga mengaku bertahun-tahun sangat terbantu dengan ketersediaan jaringan internet yang diinisiasi oleh Yogi. Dua informasi tadi beserta informasi penting lainnya akan jadi sajian utama di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk box dan sebuah sepeda motor terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Kerasnya benturan mengakibatkan sepeda motor hangus terbakar dan satu orang tewas. Tabrakan truk box dengan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Solo Semarang, tepatnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel. Kedua kendaraan diketahui melaju dari arah yang sama, yakni Semarang menuju Solo. Truk box menabrak motor usai mendahului kendaraan di depannya, hingga motor terseret dan akhirnya terbakar. Sedangkan truk box akibat benturan tersebut terguling menutup sebagian badan jalan. Pengemudi truk dan keneknya menderita luka ringan. Sedangkan pengendara motor meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Kendaraan sempat terbakar, untuk SPM roda 2-nya terbakar karena gesekan dari aspal sama tangki yang kemudian terjadi percikan. Namun alhamdulillah karena tadi ada telepon 110 terus kita langsung mendatangi TKP, kemudian kita padamkan menggunakan APAR. Untuk korban jiwa luka-luka ininya kakinya mungkin bisa jadi tidak dapat diselamatkan karena sobek sepenuhnya karena dari utara sampai ke selatan. Untuk pengemudi luka ringan, untuk kernek juga luka ringan. Berita selanjutnya, aksi unjuk rasa mahasiswa dari unsur BEM seluruh Semarang berlangsung di depan kantor Wali Kota Semarang. Mahasiswa sempat berjalan dari kawasan Kota Lama Pasar Johar menuju Tugu Muda, namun aksi long march dihadang polisi di kawasan kantor Wali Kota Semarang. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, menstabilkan nilai tukar rupiah, mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi utama sesuai tugas dan kewenangannya, melakukan evaluasi terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan praktik korupsi dan percepat pengesahan undang-undang perampasan aset. Masa Aliansi Masyarakat Pati mulai berangkat ke Jakarta untuk demo di depan gedung DPR. Sebelum keberangkatan, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sempat adu mulut dengan petugas saat bus mereka dilarang masuk kawasan alun-alun Pati. Sebagian massa yang sudah menunggu di alun-alun akhirnya dibawa mobil bak terbuka untuk diantar ke lokasi bus yang akan mengantar mereka ke Jakarta.
Meski dihalangi masuk alun-alun, massa tetap berangkat dengan memakai bus dan bergabung dengan rombongan lain saat keluar dari Pati. Mengesahkan RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor, kita dipersulit. Kalian lihat tadi kan, di sini nggak bisa masuk. Ini olah dari oknum-oknum polisi. Ini suatu pembungkaman. Tidak boleh kayak gini. Melawan koruptor, penegak hukum melanggar hukum, memalukan. Bantuan logistik terus mengalir ke posko AMPB yang berada di depan gedung DPR MPR. Dukungan juga terus datang untuk mendukung warga Pati melakukan aksi pada Kamis besok. Bantuan itu merupakan bentuk solidaritas yang datang dari berbagai elemen masyarakat untuk memberikan dukungan moral maupun material secara langsung. Mas yang ngasih bantuan ya? Iya, Kenapa Mas mau kasih bantuan Mas? kita buat simpatisan aja. Oh gitu. Apa aja bantuan yang dikasih? Ya, coba aqua, air mineral sama apa snack-snack aja. Oh gitu. Hari ini aja atau besok juga rencana mau kasih? Bukan hari ini aja. Hari ini aja. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB membantah kabar batalnya aksi yang rencananya digelar di depan gedung DPR MPR RI 27 Agustus besok. Koordinator AMPB Supriyono menegaskan demo besok akan berlangsung secara damai dan tanpa aksi anarkis. AMPB pun juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah aliansi warga dari sejumlah daerah yang memastikan akan hadir dalam demo besok. Ya, ini adalah murni aspirasi rakyat Indonesia. Jadi teman-teman dari Betawi juga memberi dukungan, dari Banten, dari Bogor, dari Jabodetabek. Kita tidak mengajak enggak. Ini dari hati nurani. Teman-teman dari Jabodetabek hadir dengan hati nurani. Karena ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Kami datang di Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek. Masih fokus di depan DPR RI ya. Dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Polda Metro Jaya memastikan kondisi Jakarta jelang demo 27 Agustus aman terkendali. Sejumlah personel akan ditempatkan di sejumlah titik ibu kota seperti kawasan DPR hingga Monas untuk mengamankan aksi unjuk rasa agar aktivitas masyarakat tetap berjalan kondusif. Polisi juga mengimbau agar masyarakat bijak menerima informasi dari media sosial. Masyarakat Jakarta pada dasarnya Jakarta itu masih aman dan kondusif sampai per hari ini. Kegiatan aktivitas masyarakat juga berjalan dengan baik. Beberapa aktivitas masyarakat bukan hanya terkait tentang aspirasi penyampaian pendapat di muka umum. Ini sudah siapkan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI, termasuk Pamdal yang ada di beberapa titik di DPR, termasuk sekitar Bundaran HI menuju Istana. Beberapa titik ini kan juga kita lakukan kesiapan dalam pengamanan aspirasi penyampaian pendapat. Nah, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bijak bermain media sosial, karena semakin hari ini kita lihat makin banyak disinformasi, fitnah, provokasi, isu-isu yang menyesatkan. Nah, Situasi terkini di depan gedung DPR MPR jelang demonstrasi masyarakat Pati besok, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Febri James. Saya ke Putu. Putu, bisa mendengar suara saya? Ya, Putu, gambarkan bagaimana kondisi saat ini jelang demo besok dan dari elemen masyarakat mana saja yang hingga saat ini memastikan akan datang di depan gedung DPR. Tampaknya masih terputus-putus suara dari Niputu Trisnanda. Kami akan coba perbaiki informasi pernyataan atau laporan dari jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang saat ini berada di depan gedung DPR MPR jelang demonstrasi masyarakat Pati besok.
Hingga saat ini Polda Metro Jaya memastikan kondisi Jakarta jelang demo 27 Agustus besok aman terkendali dan sejumlah personel akan ditempatkan di sejumlah titik di ibu kota seperti kawasan DPR hingga Monas untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Polda Metro Jaya menegaskan rekening aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok akan kembali diaktifkan usai sempat ditunda transaksinya. Hal itu sesuai dengan hasil klarifikasi terhadap sejumlah pihak atas aktivitas rekening Botok. Menindaklanjuti dari polisi, pihak bank akan segera memulihkan kembali rekening milik aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ada. Saat ini kami sudah memperoleh fakta hukum dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan donasi dan rekening yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap penundaan rekening tersebut dapat dijalankan kembali dan kembali menjadi kewenangan dari Bank Mandiri. Konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi. Beralih ke informasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dampak kabut asap tebal yang menyelimuti kota Banjarbaru, 10 penerbangan di Bandara Syamsuddin Nur terdampak. Kabut asap sempat menebal antara pukul 6.30 pagi hingga sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kondisi ini sempat berdampak pada 6 penerbangan keberangkatan dan 4 jadwal kedatangan. 1 penerbangan kedatangan terpaksa dialihkan ke Surabaya. Situasi kembali normal sekitar pukul 9.44 waktu Indonesia Tengah ketika kabut asap mulai terurai. Kabut asap juga sempat masuk ke dalam area terminal melalui celah-celah bangunan dan pihak bandara mengambil langkah antisipasi dengan memaksimalkan sistem penyedot serta blower sekaligus membagikan masker gratis kepada penumpang di terminal. Tadi jam 6 pagi itu sebenarnya sudah sempat ada 2 departure yang berangkat ya, Spirit sama Citylink. Dan saya lihat sih memang di pagi hari itu sebetulnya cuaca cukup bagus. Tapi setengah 7 ke jam setengah 9 ini menurun, kabut asapnya semakin tebal, sehingga catatan kami itu ada sekitar 10 penerbangan, 6 departure dan 4 arrival yang terdampak. Namun per jam 9.44 ini sebenarnya sudah bisa terurai. Masih dari Banjarbaru, kabut asap juga mengganggu aktivitas jual beli di Pasar Bauntung. Menurut pedagang, kabut asap mulai masuk pasar sekitar pukul 8 pagi. Mereka sempat gunakan tisu untuk menutup hidung karena tidak menyiapkan masker. Menurut mereka, sebelumnya daerah sekitar Pasar Bauntung, tepatnya di Kelurahan Loktabat Selatan, tidak pernah diselimuti kabut asap seperti ini. Parah, sangat parah nih hari ini. Di luar kita belum tahu, soalnya kan dari subuh kita di sini sudah. Tapi subuh belum ada. Kalau subuh belum ada asap lagi. Baru pagi aja kan mulai masuk. Hari ini yang parah. Kemarin bersih aja. Kemarin bersih aja Pak ya. Sampai masuk pasar akhirnya harus tetap pakai masker ya Pak ya? Iya, tadi udah bagi-bagi sama petugas di luar. Di Batam nggak gitu gede kan. Tapi ada sesak atau kayak gimana gitu nggak Pak karena asap ini? Aroma baunya itu, aromanya. Sementara itu di Ketapang, Kalimantan Barat, kasus infeksi saluran pernafasan akut meningkat. Selain debu, juga kabut asap jadi faktor penyebab meningkatnya penderita ISPA. Di Puskesmas Sungai Besar, dalam 2 minggu terakhir penderita ISPA mengalami kenaikan hingga 50%.
Kepala Puskesmas Sungai Besar mengimbau warga agar mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker kesehatan serta tidak membakar sampah. Salah satu warga mengaku kesehatan anaknya yang memang mengidap asma semakin parah dengan adanya kabut asap. Bahkan kondisi ini sudah terjadi lebih dari sepekan sehingga anaknya rutin berobat. Rata-rata itu yang anaknya bayi, balita, dan anak-anak karena kan memang termasuk kelompok yang rentan. Nah untuk selain itu juga dari lansia Pak, jadi karena kasus asma, kemudian kasus paru kronik itu kan rata-rata yang lansia ya, di atas 50 sampai 60 tahun itu juga meningkat. Kebakaran hutan dan lahan disertai hujan es terus meluas di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pemerintah setempat resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Status tanggap darurat bencana mulai diterapkan selama 14 hari menyusul dampak cuaca ekstrim, kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan, serta fenomena hujan es. Pemkab menyebut dampak kemarau kini telah meluas ke 25 distrik di Kabupaten Puncak. Selain menetapkan status tanggap darurat, Pemkab Puncak juga membentuk tim terpadu untuk melakukan penanganan terhadap warga yang terdampak kemarau, karhutla, dan juga hujan es. Kebakaran kita ada dua dampak, satu karena musim salju, tapi yang kedua adalah karena kebakaran. Jadi asap ini sudah 1 minggu melanda di seluruh kota Inaga. Jarak pandang kita hanya 10 meter sudah tutup, bukan awan tapi ini asap. Sebuah truk tak bermuatan terjun dari jalan flyover tol Tangerang Merak. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sebuah truk tak bermuatan terjun dari jalan flyover tol Tangerang Merak. Truk terjun tepat di sebelah jalur kereta api. Truk diduga terjun setelah mengalami pecah ban. Dan akibat kecelakaan ini, 2 orang kernet mengalami patah tulang, sementara sopir truk mengalami luka ringan. Petugas menggunakan alat berat untuk menggeser truk dari bantalan kereta api, tepatnya rel kereta api, menuju ke pinggir jalan. Tiba-tiba di atas tol itu suara mobil, kirain mau lurus, tahu-tahu jatuh di bawah, jungkel. Ada korban nggak Bu? Nggak ada, cuman keneknya aja pada patah tulang. Si mobilnya posisi berarti terjun ke bawah? Terjun, terbang. Gempa besar yang melanda wilayah NTT 15 Agustus lalu meninggalkan trauma bagi sebagian warga yang terdampak. Salah satu korban gempa NTT di Manggarai mengaku harta bendanya ludes karena rumahnya mengalami kebakaran saat gempa melanda. Bak pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Syamsir Abdullah harus mengalami 2 musibah sekaligus. Saat gempa melanda NTT, ia dan keluarganya tengah memasak. Guncangan gempa yang kuat membuat panik, berakibat rumahnya mengalami kebakaran. Warga yang rumahnya rusak akibat gempa masih bisa menyelamatkan sebagian harta bendanya. Sementara keluarga Syamsir, seluruh harta bendanya, termasuk uang, perhiasan, dan surat-surat berharga, ludes akibat kebakaran rumah yang terjadi saat gempa. Itu lagi masak jagung di belakang. Kaget datang gempa itu, dia langsung banting kompor itu, langsung menyala tuh.
kita sempat lari keluar, sampai di luar masuk lagi, tapi sudah terpele dengan barang-barang yang jatuh karena gempa itu. Iya. Saya sempat siram juga, tapi tidak mampan. Apinya sudah besar. Menyambar. Itu saya bilang, pakaian di badan saja, habis. Ya. Emas, uang, surat-surat semua habis. Itu Pak lihat sendiri, saya dalam tidak ada lagi apa-apanya. Kamar Bapak ya, tunggu setelah gempa ya. Masih trauma nggak sih? Masih sampai sekarang Pak, saya malah di rumah saya sendiri masih takut masuk itu. Karena tadi pagi kan masih terasa pada tadi kan sekitar 4 atau 5 tadi subuh itu, sekitar jam 5 itu. Ya harapan kami kan ya tidak lain memang karena memang bantuan lah, karena memang habis semua masyarakat ini. Artinya mengharapkan bantuan pemerintah. Permasalahannya kan memang mungkin ada uang, tapi kan toko-toko tidak ada yang buka. Polres Ngada menghadirkan layanan trauma healing bagi warga terdampak gempa yang mengungsi di posko tanggap bencana Polres Ngada di Kecamatan Riung. Trauma healing dilakukan untuk membantu pengungsi mengurangi kecemasan, ketakutan, dan tekanan psikologis pasca gempa. Pendampingan juga diberikan kepada anak-anak melalui kegiatan menyenangkan agar mereka kembali merasa aman dan gembira. Kapolres Ngada AKBP Gede Harimbawa menegaskan, penanganan pasca bencana tidak hanya menyangkut kebutuhan fisik, tapi juga pemulihan kondisi psikologis masyarakat. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Nagekeo, Nusa Tenggara Timur untuk meninjau penanganan dampak gempa bumi dan penyaluran bantuan bagi warga. Pemerintah memperkuat koordinasi agar penanganan darurat gempa di Pulau Flores berjalan cepat dan merata. Pemerintah telah menyalurkan ratusan ton bantuan logistik termasuk sembako, makanan siap saji, air mineral, serta obat-obatan dan perlengkapan darurat. Pemerintah menegaskan penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, namun dilanjutkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas, serta infrastruktur untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak gempa. Seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ya, ucapan belasungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya, dan juga saya sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan saudara. Ya, ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar, dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Saudara, 3 orang tewas dan sedikitnya 10 lainnya luka-luka setelah serangan udara di dekat sebuah sekolah yang menampung pengungsi di kamp Jabalia, Palestina. Korban dibawa ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza setelah dugaan serangan udara Israel yang menewaskan 3 orang. Sejumlah orang yang terluka diangkut ke rumah sakit dengan tandu sementara. Kerabat korban berduka membawa jenazah keluarganya. Militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan spesifik ini. Namun IDF menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak akan membiarkan musuh-musuhnya membangun kembali kekuatan di sepanjang perbatasan dengan fokus pada Gaza dan Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Menteri Luar Negeri Oman Badar Al-Busaidi di Teheran Selasa waktu setempat. Pertemuan ini sekaligus menjadi momen untuk membahas Selat Hormuz dan prospek dimulainya kembali negosiasi.
Pertemuan tatap muka ini hanya berselang 4 hari dari hari terakhir keduanya membahas perkembangan regional, pelayaran melalui Selat Hormuz, dan menciptakan kondisi untuk dialog yang dilakukan melalui telepon. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, menyebut pertemuan di Teheran akan membahas hubungan bilateral, jalur transit, dan keamanan di jalur perairan strategis yang memisahkan Iran dan Oman. Usai melontarkan soal perluasan sanksi ekonomi untuk Iran dan negara yang membantu negara tersebut, Amerika Serikat kini menyatakan tak segan kembali mengerahkan militernya untuk menekan Iran. Menteri Urusan Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan penggunaan serangan militer dapat dilakukan di Selat Hormuz atau wilayah sekitar Iran. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran. Tiongkok memberikan reaksi keras terhadap ancaman Amerika Serikat yang akan memberi sanksi untuk negara yang berbisnis dengan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Qian, menilai sanksi Amerika Serikat untuk Iran bersifat sepihak, tidak memiliki dasar hukum internasional maupun otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Menurut Lin Qian, kerjasama Tiongkok dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional sehingga tidak boleh diganggu. 中国同伊朗的合作始终在国际法的框架内进行，不应受到干扰破坏。中方正密切关注相关的动向，将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。我们正在密切地关注相关动向，将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。 Saudara, kebakaran hutan dan lahan sepanjang Juli dan Agustus telah meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut di berbagai daerah. Sejumlah warga pun mengeluhkan penurunan penghasilan karena dagangan yang sepi. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Beberapa hari napas sesak napas yang terparah semalam. Napas, batuk, tenggorokan rada sakit, gitu. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki. Seorang peternak di Banjarbaru, Kalimantan Selatan harus rela merugi sekitar 50 juta rupiah setelah 200 ekor ayam ternaknya terpanggang di dalam kandang yang terbakar. Penyebabnya dari api kebakaran hutan yang menyambar kandang. Jadi kita antipasi semalam juga sudah sini samping-samping sudah bersih, tapi namanya latik tuh nggak terbang kan, kena atap. Ya itu penyebab kebakarannya. Kebakaran hutan dan lahan meningkat tajam sepanjang Juli-Agustus 2026. Dampak kebakaran memukul mata pencarian warga di daerah-daerah yang terpapar asap karhutla. Di Pekanbaru, Riau, pedagang kecil yang berjualan di pinggir jalan mengaku penghasilannya menurun drastis hingga 50% karena asap tebal yang membuat warga enggan keluar rumah dengan alasan kesehatan.
Tuh kabut asap. Iya Kak, nampak kali Kak. Setelah sekali waktu lagi pergi keluar, nampak kali asapnya tebal kali. Itu ada enggak dampaknya? Ada Kak, lagi di jalan kan. Jadi kalau bisa kita mau keluar tuh takut, sakit. Kepala BNPB Suharyanto bilang, asap tebal muncul di 6 provinsi dan sulit dipadamkan. Sebab kebanyakan lahan yang terbakar adalah gambut. Tapi yang agak sulit dipadamkan itu di 6 provinsi. Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalbar, Kalteng, dan Kaltim. Karena sifatnya lahan gambut. Jadi kalau lahan mineral, ya disiram oleh waterbombing, disiram menggunakan pompa darat, itu mati langsung. Nah, tapi kalau lahan gambut, ini tidak, apinya sudah mati, tapi asapnya yang tebal. Nah, asapnya ini sebetulnya yang karena tidak bisa dihilangkan secara cepat, gitu ya. Ini yang mengganggu baik kesehatan maupun roda kehidupan masyarakat. Jadi kalau apinya sudah rata udah padam, itu asapnya ini. Nah ini. Asap tebal karhutla membuat warga mulai mengeluhkan kesehatan, seperti di Ketapang, Kalimantan Barat. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA meningkat lebih dari 50%. Salah satu warga mengaku kesehatan anaknya yang memang mengidap asma semakin parah dengan adanya kabut asap. Bahkan kondisi ini sudah terjadi lebih dari sepekan, sehingga anaknya rutin berobat. Nah, asmanya Kak? Udah lama Om, dari lahir. Dari lahir. Terus dengan ada kabut asap nih? Pakai obat jenam. Tapi kabut asap nih membuat dia makin parah Kak? Makin jadi. Paparan kabut asap yang mengganggu kesehatan juga dikeluhkan warga di Kampar, Riau. Warga mengaku mengalami batuk dan sesak napas akibat menghirup polusi asap. Sesak napas, habis itu batuk, tenggorokan rada sakit, kering gitu. Jadi untuk bernapas nih sekarang ini agak susah Bang. Kalau lama-lama di luar nih sering ini bawahnya batuk sama sesak napas tadi ya. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, paparan kabut asap pekat imbas karhutla membuat sejumlah warga harus berobat ke fasilitas kesehatan. Warga mengeluh gejala sesak nafas, batuk, dan flu. Mengganggu sekali, terutama untuk yang kita pernapasan dan isap ini menimbulkan sesak napas, agak di luar ruangan kan, harus pakai masker lagi. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 3 juta jiwa terdampak paparan asap dengan lonjakan kasus ISPA yang signifikan di 6 provinsi prioritas. Peningkatan kasus ISPA tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah dengan lonjakan 66% atau mencapai lebih 16.000 kasus. Sementara di Kalimantan Barat, sejak Januari telah menembus lebih dari 150.000 kasus. Dampak kabut asap terhadap kasus penyakit meningkat signifikan. Kalimantan Tengah, kasus ISPA melonjak 66% pada periode Juli hingga minggu kedua Agustus, mencapai 16.356 kasus dengan kualifikasi udara sangat tidak sehat di 2 kabupaten kota. Kalimantan Barat, kumulatif ISPA sejak Januari mencapai 151.966 kasus. Lalu mengapa karhutla terjadi? Benarkah faktor alam atau harus ada yang bertanggung jawab? Presiden Prabowo Subianto meminta polisi, kejaksaan, dan aparat intelijen menyelidiki korporasi yang diduga terlibat pembakaran hutan dan lahan. Prabowo menegaskan izin seluruh korporasi bisa dicabut jika ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Kebakaran hutan dan lahan seharusnya bisa diantisipasi lebih dini karena
jauh-jauh hari sudah ada peringatan soal fenomena El Nino. Penegakan hukum juga penting, khususnya kepada mereka yang sengaja membakar untuk kepentingan ekonomi semata, agar derita warga akibat kebakaran hutan dan lahan tak perlu berulang. Tim Liputan Kompas TV. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar aksi damai di depan gedung MPR DPR dan tuntutan utama mereka adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset. Kami hadirkan informasi dan perbincangannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Sejumlah kelompok masyarakat, salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar aksi damai di depan gedung DPR MPR. Tuntutan utama mereka adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memastikan pelaksanaan demonstrasi yang akan berlangsung di depan gedung MPR DPR pada Kamis besok akan berlangsung secara damai. Dalam aksi ini, AMPB mendesak DPR segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan juga mendesak penanganan kasus korupsi yang melibatkan Pemkab Pati segera dituntaskan. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, mengatakan kelompoknya mendapat banyak dukungan untuk menggelar aksi. Kalau masa kita tidak bisa memprediksi berapa ribu orang, ayo, karena ini kan gerakan organik. Ini panggilan masyarakat yang hadir di DPR RI dengan hati nurani, tanpa ada bayaran, tanpa ada iming-iming, tanpa ada kepentingan. Karena aspirasi ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Kami tidak anti dialog ya. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog oke, tapi harus sesuai dengan harapan kami. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menegaskan akan mempercepat pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan ditargetkan usai pada akhir tahun ini. Sedangkan Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut DPR masih membuka ruang dialog bagi masyarakat. Ya bisa saja hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin ketemu. Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Ia pun mengingatkan agar pelaksanaan aksi pada Kamis besok tidak merusak fasilitas umum yang akhirnya akan merugikan sesama masyarakat. Ya, kalau demo kan setiap orang boleh demo ya, cuman pesannya tolong jangan merusak fasilitas umum, itu aja, silahkan. Tapi memang menjadi agak sulit ketika aparat terus saling dorong-dorongan ya, orang marah. Jadi sebaiknya koordinator demonya agak lebih mengatur. Dan juga hati-hati dengan aparat keamanan yang menyamar, kan banyak itu biasanya itu. Jadi yang berusaha untuk merusak, jaga aja kompakan. Nggak apa-apa, demo aja. Saya kalau masih muda juga mau ikut situ. Gelombang aksi yang akan kembali pada Kamis besok diharapkan berlangsung kondusif. Saat ini, sebagian massa ada yang telah berada di depan gedung DPR, sementara sisanya dalam perjalanan menuju Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana membaca eskalasi aksi dan tuntutan yang diajukan massa besok? Kita akan membahasnya dengan Ahmad Doli Kurnia, selaku Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga anggota Komisi 2 DPR RI, serta ada juga Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Bang Doli, Bang Usman. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, saya ingin bertanya respons kelembagaan saja dari fraksi Partai Golkar sejauh ini melihat eskalasi gerakan massa seperti rencana aksi turun ke jalan oleh Aliansi Masyarakat Pati yang bergerak besok yang mendesak tuntutan utamanya mendesak pengesahan RUU perampasan aset, Bang Doli. Iya, saya kira posisi kami ya, baik dari Partai Golkar maupun DPR, saya kira seperti yang selama ini juga berlangsung, bahwa kalau
ada aspirasi atau setiap anggota masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ke DPR, saya kira itu sesuatu yang memang itu haknya ya, yang dijamin oleh konstitusional. Jadi tidak ada yang boleh melarang, tidak ada yang boleh menghambat gitu. Apalagi DPR itu rumah rakyat ya, rumahnya Bapak Ibu masyarakat Indonesia. Jadi kami justru sangat senang sekali kalau memang masih ada anggota masyarakat, adik-adik mahasiswa yang terus-menerus menyampaikan bahkan mengkoreksi, karena itu yang merupakan bagian dari penguatan institusi ini supaya memang lebih terus menjaga diri untuk bekerja sangat serius ya demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan suasananya menurut saya kita berjalan normal ya, karena kan sebetulnya soal kehadiran masyarakat ke DPR ini kan bukan hanya sekedar isu besok mau datang, tapi dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini kan sebetulnya sudah banyak elemen-elemen masyarakat, adik-adik mahasiswa yang datang ke DPR. Betul. Jadi kita dengan tangan terbuka, kalau memang ada rencana besok masyarakat akan datang ke DPR melaksanakan aksi massa, saya kira kami akan terima dengan baik. Nah, tadi selama yang tadi pernah diingatkan tadi itu, ya tentu ada negara kita negara hukum, ya semuanya ada aturan, ada tata tertibnya yang selama tidak anarkis, tidak rusuh gitu, saya kira tidak mengganggu ketertiban masyarakat yang lain, apalagi merusak fasilitas umum. Saya kira itu sesuatu yang ya memang harus dilakukan mungkin dengan situasi yang seperti ini. Oke, nah kira-kira sebagai parlemen artinya Anda juga melihat aksi ini sebagai bagian dari iklim demokrasi yang terbangun saat ini, itu yang Anda tegaskan tadi. Tapi kalau ada misalnya intimidasi seperti, ya bukan intimidasi, ini dugaannya ya, masih indikasi intimidasi. Seperti penghalangan aparat kepada peserta demo, peserta aksi. Apa yang Anda lihat dari ini dan bagaimana anjurannya terhadap aparat keamanan jika memang ada upaya-upaya seperti itu? Ya, saya kira kan ini menjadi isu ketika kita punya pengalaman tahun yang lalu ya. Pasti sekitar tanggal inilah, kalau tidak salah tanggal 25 Agustus ya, waktu itu ada unjuk rasa yang cukup relatif besar datang ke DPR, dan kemudian ya sebut sajalah ada miskomunikasi, sehingga terjadi sedikit ya tanda petik ada kerusuhan dan bahkan ada korban jiwa. Nah, saya kira kita semua punya bisa mengambil pengalaman dan pelajaran dari peristiwa tahun lalu itu, dan kita tidak berharap itu terulang lagi. Nah, oleh karena itu supaya tidak terulang, saya kira kita menghimbau bagi masyarakat, adik-adik mahasiswa yang datang besok juga bisa ya menjaga suasananya tetap kondusif, dan saya kira kita juga berharap ya Bapak Ibu aparat yang akan menjaga situasi besok itu ya betul-betul bisa melakukan pendekatan secara persuasif ya, ada dialog. Tidak ujuk-ujuk kemudian bisa terprovokasi atau terintimidasi melakukan upaya yang memungkinkan untuk terjadinya bentrok dan seterusnya gitu. Jadi saya berharap besok sebesar apapun ya aksi massa yang dilakukan itu bisa berlangsung tertib, damai, pesannya tersampaikan, dan bapak-bapak dari kepolisian atau aparat penegak hukum yang akan besok itu betul-betul ya mengawal menjaga masa yang datang itu tertib, mereka terbuka dan bebas menyampaikan aspirasinya gitu. Ya, oke. Sekarang ada tekanan kira-kira gitu. Ya, saya sekarang bertanya dari perspektif HAM, Bung Usman, dan kebebasan berkumpul tentu saja. Apakah ada indikasi eskalasi yang berisiko, Bung Usman melihatnya, seperti misalnya kriminalisasi, intimidasi, atau penggunaan kekuatan berlebihan, terutama terkait pengalaman aksi sebelumnya dan isu pemblokiran rekening donasi warga Pati yang meskipun sekarang sudah dibuka kembali, tapi ada upaya pemblokiran sebelumnya, belum lagi ada upaya penghalangan warga yang ingin menuju ke Jakarta dihadang oleh aparat kepolisian. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya melihat kembalinya masyarakat untuk turun ke jalan, baik itu masyarakat dari Pati maupun juga dari daerah lainnya, termasuk para mahasiswa di pekan lalu, adalah
tanda bahwa aspirasi mereka yang pernah disampaikan pada tahun lalu belum juga didengarkan oleh pemerintah dan juga oleh DPR. Antara lain, misalnya tahun lalu mereka memprotes tentang proyek strategis nasional. Mereka memprotes tentang RUU perampasan aset yang tidak kunjung disahkan. Tahun lalu mereka juga memprotes perluasan peran militer dalam ranah sipil. Bahkan salah satu tuntutan mereka adalah kembalikan militer ke barat atau kembalikan fungsi konstitusional militer di dalam ketatanegaraan Indonesia. Dan juga mereka mempersoalkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi yang merosot. Nah, oleh karena itu, berbagai persoalan kebijakan yang tahun lalu disuarakan oleh mereka seharusnya diperbaiki atau misalnya dievaluasi. Bahkan ada beberapa yang mungkin sebaiknya dihentikan supaya tidak terus menyulut protes dalam masyarakat. Tentu saja penting untuk mengimbau pihak kepolisian agar selalu mengedepankan pendekatan yang persuasif, yang humanis, yang sesuai dengan hak asasi manusia. Tetapi tanpa ada pemenuhan aspirasi mereka, misalnya dengan perubahan kebijakan, maka akan ada titik eskalasi massa di mana kepolisian mau tidak mau menggunakan pendekatan kekerasan. Nah, karena itu kuncinya kembali pada pemerintah dan kuncinya kembali pada DPR RI. Apakah ada tanda-tanda pendekatan yang represif itu? Ada. Kalau kita lihat demonstrasi Agustus tahun lalu, sampai hari ini masih terasa sekali pemenjaraan proses hukum terhadap para anak muda, mahasiswa, dan pelajar. Beberapa yang masih menjalani persidangan misalnya adalah Harik Anhar dari Universitas Riau yang sampai tanggal 31 Agustus nanti masih harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Masih ada Yusuf Maulana, Mansurni Abadi, dan lain sebagainya. Nah, proses pemenjaraan hukum terhadap mereka meskipun begitu memukul, begitu menimbulkan rasa ketakutan dan dampak psikologis maupun fisik yang luar biasa, mereka tetap sulit untuk menghilangkan ketidakpuasan kepada negara, kepada pemerintah, dan kepada DPR sepanjang kebijakan-kebijakan tadi itu tidak dirubah oleh pemerintah. Nah, jadi saya sekali lagi meminta kepada pemerintah dan DPR untuk mencegah eskalasi lebih jauh dengan cara memenuhi tuntutan mereka, memenuhi aspirasi mereka. Kita tidak mungkin hanya mengimbau kepolisian misalnya untuk tidak menggunakan kekerasan tanpa pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan juga DPR, memenuhi apa yang dituntut masyarakat. Misalnya Pati menuntut RUU perampasan aset, itu harus segera dipenuhi. Kalau DPR bisa mengesahkan Undang-Undang TNI dalam waktu yang sangat singkat, kenapa tidak bisa mengesahkan dalam waktu singkat Undang-Undang perampasan aset? Itu pertanyaan masyarakat. Ya, ini kan begitu banyak, kalau kita bicara soal tuntutan dan aspirasi, begitu banyak sebenarnya tuntutan dan aspirasi yang sepertinya terakumulasi dari tuntutan-tuntutan yang tahun lalu tidak juga atau belum juga terpenuhi oleh pemerintah dan juga DPR. Nah, saya lagi-lagi nanti bertanya dari perspektif HAM, bahwa saat ini ada Aliansi Masyarakat Pati yang sepertinya punya tuntutan utama, ya ini tadi yang Anda sebutkan juga, RUU perampasan aset. Kira-kira seberapa mendesak RUU ini segera disahkan untuk menyelamatkan hak-hak ekonomi masyarakat? Jangan dijawab dulu, Bang Usman, nanti akan saya tanyakan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih berbincang dengan Bung Usman dari Amnesty International dan juga fraksi Partai Golkar DPR, ada Bung Ahmad Doli Kurnia. Saya tadi ke Bung Usman sebelum jeda bertanya soal banyaknya tuntutan yang sepertinya sudah terakumulasi dari tahun lalu, ya, dari unjuk rasa tahun lalu yang sampai saat ini sepertinya belum bisa dipenuhi tuntutan-tuntutan dan aspirasi-aspirasi itu. Nah, salah satunya soal perampasan aset yang tadi kita bahas. Kira-kira dari perspektif HAM, tata kelola pemerintah yang bersih begitu ya, seberapa mendesak sebenarnya RUU perampasan aset ini segera disahkan untuk menyelamatkan hak-hak ekonomi masyarakat? Karena dewasa ini memang ekonomi masyarakat yang banyak tertekan oleh kebijakan-kebijakan yang pemerintah tidak pro rakyat, dinilai oleh banyak kalangan. Bung Usman. Ya, jadi RUU perampasan aset sangat-sangat mendesak. Dan itu sebabnya mengapa masyarakat Pati sampai menyerukan
agar seluruh masyarakat bisa ikut mendukung mereka dalam mendorong pemerintah dan DPR agar mengesahkan RUU perampasan aset. Yang kedua, situasi ekonomi yang semakin memberatkan masyarakat. Bagaimanapun juga krisis fiskal sudah sangat terasa. Tidak cukupnya atau tidak memadainya anggaran negara untuk memenuhi seluruh belanja negara di tahun ini, itu menimbulkan implikasi yang cukup serius. Ditambah lagi dengan dinamika global, perang, ataupun misalnya pelambanan ekonomi secara global yang membuat kondisi ekonomi Indonesia semakin memberatkan masyarakat di tingkat bawah. Nah, RUU perampasan aset bukan hanya akan melengkapi apa yang selama ini kita miliki, yaitu menghukum orang yang melakukan korupsi, tetapi juga akan membantu kita untuk ikut mengembalikan aset-aset yang diperoleh dari kejahatan korupsi. Dan aset-aset itu bisa dikembalikan kepada masyarakat atau bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang kesulitan di dalam situasi ekonomi saat ini, terutama kesulitan ekonomi atau kesulitan lainnya, termasuk lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, atau misalnya dampak dari pembakaran hutan di berbagai wilayah saat ini. Itu semua membutuhkan kepekaan dari pemerintah dan DPR untuk mendengar dan mau memenuhi apa yang diharapkan dari masyarakat, khususnya yang menuntut RUU perampasan aset untuk segera disahkan. Demikian. Ruang fiskal yang sempit bisa setidaknya terselamatkan untuk membantu ekonomi masyarakat dengan disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, tapi sampai saat ini masih mandek di parlemen, Bung Doli. Kalau Anda melihat dari tahun lalu perjalanannya kan panjang, tuntutannya juga sudah sejak tahun lalu, tapi sampai sekarang sepertinya masih berjalan lamban dan penuh kehati-hatian. Sebenarnya apa kendala substantif atau politis utama di internal koalisi dan DPR sehingga RUU ini belum juga disahkan sampai saat ini? Ya, pertama kami bisa memahami, terutama saya bisa sangat-sangat memahami kehadiran Bapak Ibu anggota masyarakat, adik-adik mahasiswa beberapa hari terakhir dan memang rencananya besok datang ke DPR itu, karena memang ada beberapa aspirasi yang mereka selama ini sampaikan itu belum dirasakan terjawab. Kemudian yang kedua juga mungkin ada situasi-situasi lapangan yang membuat mereka tambah sulit dalam menghadapi masalah sehari-hari gitu. Nah, tapi kami juga tetap berupaya ya. Jadi kalau kita ingat tahun lalu itu ada tuntutan 17+8 dan memang salah satunya adalah Undang-Undang Perampasan Aset. Dan saya kira kami ya DPR ya bahkan saya sejak dari 2 tahun lalu sudah membicarakan sebetulnya pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset ini. Dan sekarang sudah kami serahkan dalam beberapa bulan terakhir ini kepada teman-teman Komisi 3 yang memang secara spesifik menangani masalah soal hukum di DPR yang saya ketahui memang hampir setiap hari itu sudah sedang membahas undang-undang perampasan aset ini secara serius gitu. Nah, mungkin ya dalam beberapa waktu dekat dimulai besok ya, saya kira nanti bisa terjadi dialog ya. Aspirasi, keinginan, tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dengan bagaimana perkembangan yang terjadi sesungguhnya pada pembahasan undang-undang perampasan aset di DPR sehingga sampai saat ini belum rampung ya. Ada beberapa pertimbangan secara substansi mungkin yang memang sedang dilakukan oleh teman-teman Komisi 3. Okay. Jadi kita berharap sebetulnya dan mendorong terus ya supaya undang-undang ini bisa segera selesaikan dan semua perangkat-perangkat yang mendukung supaya implementasi undang-undang ini bisa dilaksanakan secara kondusif dan tepat secara efektif itu juga saya kira sedang dirancang ke arah sana. Oke, tapi dia diharapkan tidak terlalu lama juga karena tadi disinggung juga oleh Bung Usman untuk pengesahan revisi Undang-Undang TNI Polri kok begitu cepatnya, tapi untuk yang kepentingannya lebih besar sepertinya untuk rakyat begitu kok sepertinya agak tersendat bahkan lama sekali diproses. Nah, sejumlah pihak bahkan ini saya perlu konfirmasi kepada Bung Doli. Sejumlah pihak bahkan menduga ada resistensi atau kekhawatiran dari elit politik terhadap potensi penerapan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Bagaimana respons Golkar ini menepis anggapan bahwa DPR ini kurang memiliki political will, kehendak politik gitu ya dalam pemberantasan korupsi dengan menimbang tadi RUU perampasan aset yang pembahasannya lamban?
Ya, enggak, saya kira kalau pertanyaan sikap kami ya, sikap kami saya kira clear. Ya, DPR ini sudah merencanakan dan sudah membicarakan terkait undang-undang ini sudah sejak lama. Bahkan kami merasa mendapat dorongan yang tambah kuat ketika tahun lalu ini dieksplisitkan dengan teman-teman yang datang ke DPR untuk menyatakan bahwa undang-undang ini harus selesai. Waktu dikasih deadline ya, memang dikasih deadline paling lambat 1 tahun. Nah ini memang sudah 1 tahun persis, dan saya kira memang progresnya juga cukup luar biasa. Nah kalau sikap Golkar, seperti yang saya katakan tadi, saya mungkin salah seorang anggota DPR yang bicara pertama kali, seingat saya sekitar bulan Oktober, November tahun 2024, yang sudah mendukung bahwa dalam rangka kita memperkuat ya gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satu yang menjadi instrumen penting itu adalah Undang-Undang Perampasan Aset ini, yang kita harapkan kalau ini diterapkan secara objektif, secara tepat, secara efektif gitu ya, maka ini bisa menimbulkan efek jera yang cukup signifikan ya, untuk kemudian orang akan hati-hati kemudian melakukan korupsi. Apalagi sekarang ini kan kita sudah mulai terbiasa, hampir tiap minggu kita mendengarkan ada saja pejabat yang terjerat korupsi, khususnya OTT. Kepala daerah saja sudah 18 gitu ya. Jadi memang saya kira semangat kita untuk melakukan pemberantasan korupsi itu harus ditingkatkan dengan sungguh-sungguh, termasuk dengan segera menyelesaikan undang-undang perampasan aset ini. Ya, saya pribadi juga mengapresiasi apa yang diungkapkan oleh Bung Doli bahwa sejak 2024 ya, sekitar bulan Oktober 2024, Anda yang termasuk salah satu yang berbicara soal RUU perampasan aset ini bisa segera disahkan oleh DPR. Tapi sepertinya anggota DPR bukan hanya Bung Doli, ada 579 lainnya anggota DPR yang juga sepertinya isi kepalanya berbeda-beda, Bung Usman. Bagaimana dengan keputusan kolektif DPR ini melihat pengesahan RUU perampasan aset ini begitu krusial untuk rakyat sebenarnya? Ya sebenarnya dari berbagai pengalaman undang-undang yang dibuat secara cepat, bahkan revisi yang dilakukan secara kilat, hampir seluruhnya kita amati. Diputuskan tidak. Bung Usman, mohon maaf, suara Anda terputus-putus, kami belum bisa mendengar jelas. Kami beri kesempatan untuk memperbaiki koneksi jaringan. Sementara itu saya bertanya lagi dulu ke Bung Doli ya, sambil memperbaiki jaringan Bung Usman. Bung Doli, kalau begitu begini, kalau memang besok ini tuntutan itu muncul kembali, pasti saya juga menjamin tuntutan itu akan muncul kembali di samping tuntutan-tuntutan dan aspirasi masyarakat lainnya yang akan menyampaikan orasi dan aspirasinya di gedung DPR. Kira-kira besok akan ada perwakilan DPR ataupun seseorang yang bisa memberikan penjelasan kepada massa jika memang besok demonstrasi berjalan cukup besar begitu ya, bahwa salah satu tuntutan mereka RUU perampasan aset ini akan segera disahkan untuk kepentingan rakyat. Ya, setahu saya ya, informasi yang saya dapat sampai kemarin, nggak tahu kalau kemudian ada perubahan. Rencananya besok kan kita akan melaksanakan sidang paripurna. Dan salah satu agenda dalam sidang paripurna itu adalah penjelasan dari Komisi 3 tentang progres pelaksanaan pembahasan penyusunan undang-undang tentang perampasan aset itu. Nah, jadi besok mungkin bisa kita dengarkan secara seksama sudah sejauh mana progresnya. Kalau kemudian misalnya masih belum selesai, dari poin-poin apa saja yang memang belum selesai. Nah, sehingga saya kira penting itu untuk disampaikan agar memang masyarakat tahu bahwa undang-undang ini dengan serius sedang dikerjakan dan sampai mana, dan tinggal apa saja yang belum selesai. Gitu. Namun mudah-mudahan itu tidak ada perubahan agenda itu. Dan kalaupun memang masih dirasakan kurang, ya, saya kira memang kita siap-siap saja ya kalau bilang besok ada perwakilan dari anggota masyarakat yang
bisa menemui di antara kita mungkin yang sudah nanti akan diputuskan oleh yang kesepakatan pimpinan DPR, terutama siapa yang akan bisa menerima dialog atau kemudian mendatangi Bapak Ibu adik-adik yang besok akan menerima aksi untuk melakukan dialog kan terhadap apa saja yang mau disampaikan. Mungkin ada hal lain selain undang-undang perampasan aset ya. Betul. Misalnya tadi disampaikan oleh Bung Usman yang berkaitan dengan program-program yang selama ini banyak tuntutan dari masyarakat untuk bisa dievaluasi ya, tentu khususnya terhadap implementasinya. Walaupun di beberapa program yang selama ini menjadi isu, yang menjadi pembicaraan, sebetulnya sudah mulai ada perbaikan-perbaikan ya. Ada perbaikan kepemimpinan, perbaikan pengorganisasian, terus tata kelolanya dan seterusnya. Tapi mungkin terus kemudian dapat feedback lagi penting buat dari masyarakat. Oke, baik. Bung Usman sudah tersambung kembali ya? Ya, apakah terhubung? Silakan. Tadi mohon maaf tadi terpotong, ada kendala koneksi. Silakan dilanjutkan untuk penutup dari perbincangan kita malam hari ini. Silakan Bung Usman. Ya, saya mengerti bahwa ada 570 lebih anggota dewan yang tentu saja secara ideal harusnya dilibatkan untuk membahas setiap kali ada produk legislasi. Nah, tetapi berkali-kali pula kami menyaksikan bahwa proses pembuatan undang-undang, perubahan undang-undang bisa dilakukan dengan cepat karena diputuskan oleh tidak lebih dari 9 orang pimpinan partai politik yang sebagian besar sekarang ini menjabat secara rangkap di kementerian-kementerian. Dengan kata lain, banyak sekali ketua umum partai yang juga merupakan pejabat eksekutif atau pembantu presiden. Dengan kata lain pula, sebenarnya tidak sulit untuk pemerintah bersama DPR yang pimpinan partainya sudah ada di dalam pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sehingga masyarakat Pati bisa memperoleh hadiah dari Jakarta untuk mereka bawa pulang ke daerahnya dan tentu saja beberapa kebijakan lain yang disuarakan oleh para mahasiswa, oleh BEM UI tentang perluasan peran militer, pembentukan batalion teritorial pembangunan, proyek strategis nasional dan juga sulitnya lapangan pekerjaan layanan pendidikan yang harus kita perbaiki di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dampak pembakaran hutan pada alam, pada warga, dan juga pada satwa langka yang dimiliki oleh Indonesia. Begitu banyaknya tuntutan yang terakumulasi, bahkan banyak tuntutan baru yang juga muncul di tahun ini. Semoga bisa satu persatu bisa diselesaikan, terutama tuntutan utama dari para pengunjuk rasa besok dari perampasan aset. Jadi dari kedua belah pihak, pendemo, pengunjuk rasa bisa dengan tertib menyampaikan aspirasi, bisa dengan demokratis. Lalu juga DPR dan pemerintah mendengar, menyerap aspirasi dengan baik dan satu persatu memenuhi tuntutan dan aspirasi itu. Terima kasih Bung Doli, Bung Usman telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam. Sampai jumpa. Saudara, setelah jeda, informasi lainnya yang akan kami sampaikan, diantaranya soal dukungan terhadap Yogi Gilang Arya yang kini menjadi terdakwa atas tuduhan usaha telekomunikasi tanpa izin, terus mengalir dari warga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Kami hadirkan perbincangannya sesaat lagi bersama rekan saya, Friska Clarissa. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Dukungan terhadap Yogi Gilang Arya yang kini menjadi terdakwa atas tuduhan usaha telekomunikasi tanpa izin terus mengalir dari warga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Warga mengaku bertahun-tahun sangat terbantu dengan ketersediaan jaringan internet yang diinisiasi oleh Yogi. Sejumlah warga Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengaku tidak menyangka upaya dari Yogi yang membuka jaringan telekomunikasi berbasis internet di kampung halamannya ini akan membuatnya berurusan dengan hukum. Pasca ditahannya Yogi, kekhawatiran juga muncul di tengah warga akan terputusnya lagi akses internet di kampung mereka. Masyarakat berharap Yogi segera bebas dan melakukan inovasi lain untuk kemajuan bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya Pagai Selatan. Ini memang udah sangat membantu kami jaringan kakak online ini. Jadi lumpuh lagi ya perekonomiannya. Iya, perekonomian.
Salah satunya di hal-hal mengirim uang lah, itu yang lebih membuat kami terbantu sekali. Order barang. Iya, order barang, isi pulsa. Lancar Sekolah sekali. apa guru-guru Iya, yang ujian pun. Ujian Guru gitu ya. PPG. Iya, PPG yang ujian. Orang itu sangat butuh. Kalau tidak ada sama Pak Yogi ini, Pak, kami sangat suntuk. Menelepon pun apa yang kita butuhkan tidak bisa. Apa yang kita kalau butuh menelepon sama anak tidak bisa. Kalau ditunggu sama pemerintah, Pak, tidak ada, Pak. Untunglah pintar si Pak Yogi ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku. Namun Mutia mengakui jika Yogi Gilang Arya memang menyediakan layanan internet tanpa izin resmi. Namun di lain sisi warga desa Sikakap juga memerlukan koneksi internet yang layak. Selama ini desa Sikakap hanya memiliki layanan 4G dari satu operator. Namun di kasus serupa, Komdiji lebih memilih pembinaan daripada proses hukum. Yang satu ada kebutuhan masyarakat untuk internet yang kualitasnya lebih bagus. Di sisi lain juga ada yang memang belum memakai izin. Nah, kalau kami di Komdigi ini biasanya tidak pernah melihat ini menjadi satu bagian tersendiri, sehingga yang kita lakukan adalah langkah-langkah solutif untuk melakukan pembinaan. Jadi memang menurut hemat kami dengan semangat KUHAP yang baru juga harusnya yang dikedepankan adalah langkah-langkah pembinaan dan langkah hukum pidana itu adalah solusi terakhir. Jadi itu yang biasanya kita lakukan. Di beberapa daerah lain juga ada kasus-kasus seperti ini. Tapi biasanya kalau Komdigi menemukan lewat pengawasan yang kami lakukan itu kita lakukan pembinaan terlebih dahulu. Sebelumnya, pria asal Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat didakwa dan ditahan atas tuduhan menjual jasa internet tanpa izin. Ia didakwa dengan Undang-Undang tentang Telekomunikasi. Yogi Gilang Arya Setia dianggap bersalah karena menjual jasa layanan internet satelit Starlink di daerah 3T Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yogi dinilai menjalankan unit usaha telekomunikasi tanpa izin resmi yang lengkap. Kasus ini bermula pada 22 Oktober 2025. Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan laporan polisi atas dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Yogi kemudian ditahan sejak 8 Juli 2026 dan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan hingga menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Padang. Terdakwa menyebut tujuannya untuk memberikan koneksi internet di Desa Sikakap. Kasus warga di Mentawai dihadapkan ke meja hijau karena menjual akses internet untuk warga sekitar memicu polemik. Bagaimana mendudukkan kasus ini? Layakkah seseorang yang menyediakan akses internet di daerah terpencil harus dipidana? Lalu bagaimana solusi terbaiknya? Kita ulas bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, dan Direktur Ekonomi Digital Selios, Nailul Huda. Selamat malam Mbak Amelia, juga Mas Nailul. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam Mas Nailul. Selamat malam Mbak Friska, Bu Amelia. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Nailul. Ini kan ada kondisi yang paradoks. Masyarakat merasa terbantu dengan Yogi yang membantu menyediakan internet bagi warga di layanan yang internetnya belum layak saat ini, tapi justru dipidanakan. Kalau dari Selius, apa penyelesaian yang semestinya dilakukan? Iya, yang pasti gini Mbak. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu untuk menghadirkan layanan internet yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terutama di daerah 3T, yaitu adalah dengan mengedepankan kualitas internet yang dia layak dan cepat. Nah, kalau kita lihat data sebenarnya Mbak Francisca, itu kalau kita lihat data masih 5% desa di Indonesia itu tidak ada sinyal internet. Nah, kemudian kalau kita bedah lagi, itu internet yang lambat itu masih cukup tinggi di beberapa desa di wilayah Indonesia. Terutama kalau kita lihat di daerahnya Mas Yogi, di daerah Sumbar, itu juga masih ada ya puluhan desa yang dia memang tidak ada akses internetnya. Nah, maka memang ini jika ada inisiatif dari masyarakat untuk membantu ya
ini kan kalau kita sampaikan kan sebenarnya tidak ada atensi dari pihak swasta, operator internet dan sebagainya, itu masuk ke daerah-daerah yang 3T, yang mana ini akhirnya menimbulkan dari sisi masyarakat itu secara mandiri itu memberikan layanan kepada masyarakat lainnya. Ya. Nah, tentu ini cukup miris ya, Mbak Rizka ya. Kalau Ya. kita lihat pemerintah itu belum mampu menyediakan internet dengan cepat gitu kan. Tapi satu sisi sebenarnya ada inisiatif dari masyarakat dan ini dipermasalahkan. Dan ini Ya. sebenarnya sangat miris saya melihatnya. Oke, dengan kondisi seperti ini, Mbak Amelia, apa yang semestinya dilakukan? Karena kalau Menkom Digi juga mengatakan ini harusnya dilakukan pendekatannya berupa pembinaan, meskipun tetap menghargai proses hukum yang berlaku. Ini bagaimana menerjemahkannya kalau dari DPR? Ya, kami menerjemahkannya bahwa begini ya, betul bahwa pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi itu mengatur bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Jadi saya tidak mengatakan bahwa masyarakat bebas menjual kembali layanan internet tanpa aturan ya, tetapi justru karena persoalannya adalah legalitas, negara seharusnya hadir untuk membuat yang belum legal menjadi yang legal begitu. Nah, panggil orangnya, kemudian jelaskan izinnya, arahkan usahanya, hubungkan dengan penyelenggara jasa internet yang memiliki izin atau skema reseller yang diperbolehkan begitu. Jadi kalau ada kewajiban pajak, ada PNBP, ada kewajiban lainnya kepada negara yang memang berlaku, arahkan untuk dipenuhi begitu. Jadi energi negara ini jangan hanya digunakan untuk mencari pelanggarannya, tetapi gunakan energinya untuk membina agar kegiatan yang dibutuhkan masyarakat itu bisa masuk ke ekosistem yang resmi begitu Mbak. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Ya, dan kalau dalam kondisi seperti ini Mas Nailul, apa yang mendesak segera dilakukan? Karena kan berkasnya sudah jalan, sudah ada di pengadilan, masih menunggu sidang berikutnya awal September mendatang. Kemarin kami juga berbincang dengan kuasa hukum dari terdakwa bilang mengajukan penangguhan penahanan. Nah, yang paling bijak dari segi kebijakan publik dalam kondisi seperti ini apa? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam. Mas Nailul, kalau bicara soal kasus ini kan sekarang sudah berjalan. Semestinya pidana itu kan jadi ultimum remedium, pilihan terakhir. Tapi sudah kadung, apa yang paling mungkin dilakukan saat ini, Mas Nailul? Iya, memang kalau kita lihat masih ada di dalam pengadilannya, bahwa nanti saya tidak terlalu paham terkait dengan proses pengadilan, tapi yang jelas adalah kita berharap dari berbagai kasus yang ada ya, itu kan juga bisa dilakukan ya, bisa kita bilang penangguhan penahanan dan sebagainya yang saya rasa itu diperlukan untuk saat ini. Nah, yang kedua adalah sebenarnya ini kalau kita melihat dari berbagai aspek ya Mbak ya, bahwa di sini dari apa yang dilakukan oleh Mas Yogi tadi sempat sampaikan juga sama Bu Amel bahwa harus ada perizinan dan sebagainya, itu tentu adalah masalah administrasi. Nah, ketika masalah administrasi ini harusnya tidak dibawa kepada ranah yang pengadilan di pidana gitu. Makanya ini saya harap sebenarnya ada penangguhan penahanan ataupun juga nanti ke depan tidak ada lagi penahanan secara permanen, karena bagaimanapun juga ini juga apa yang dilakukan oleh Mas Yogi itu adalah sifatnya adalah administrasi, bahwa di situ harusnya dipanggil, jadi setuju sampaikan Mbak Bu Amel, dipanggil apa syarat-syarat yang dilengkapi sebagai syarat administrasi mendaftarkan ya perusahaannya itu untuk ataupun PT-nya itu untuk bisa mengalirkan internet.
saya rasa itu hal yang paling wise untuk dilakukan sebenarnya. Nah, tapi lagi ini juga harus menuntut juga keinginan dari pemerintah agar apa yang dilakukan oleh Mas Yogi yang itu sebenarnya positif bagi masyarakat itu juga ada apresiasi bagi beliau gitu. Nah, makanya kita harap sebenarnya kasus di pengadilan ini tidak berlanjut lebih lama lagi sehingga apa yang dilakukan oleh Mas Yogi itu bisa dinikmati lagi oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Mentawai. Nah, karena ada dimensi kemanfaatan yang sebenarnya jadi pertentangan di kasus ini, Mbak Amel. Masyarakat kan bahkan meminta pada saat itu, kalau kemarin disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa, masyarakat bahkan meminta menyediakan layanan internet. Ini kan semestinya yang punya gawe di awal adalah pemerintah. Nah, kalau dari DPR melihat apa sih kendalanya sejauh ini untuk penyediaan layanan internet terutama 3T? Jadi begini Mbak ya, jadi dalam hal ini saya tidak ingin terburu-buru menyebutkan bahwa ini sebagai kegagalan pemerintah secara keseluruhan ya, tetapi ini jelas merupakan alarm bahwa masih ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara memadai. Dalam hal ini Komdiji sendiri mengakui bahwa si Kakap sudah mendapatkan cakupan 4G, tetapi konektivitas fiber optik belum memadai. Ya, jadi memang bahwa fakta masyarakat bersedia mengeluarkan uang untuk memperoleh alternatif akses internet ini menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata yang harus dijawab oleh pemerintah begitu. Dan menurut saya inisiatif masyarakat seperti ini seharusnya bisa menjadi informasi bagi pemerintah di mana demand-nya tinggi begitu ya, dan kualitas layanannya belum cukup, dan di mana intervensi negara ini harus dipercepat gitu ya, harus hadir di wilayah tersebut seperti itu. Dan kalau dari sisi penyediaan layanan digital ini, Mas Nailul, kan ini sudah jadi kebutuhan utama sekarang, mendorong kemanfaatan ekonomi di situ salah satunya. Dari sisi kebijakan publik apa sih yang belum tersentuh selama ini, memang sampai harus ada kasus ini dulu baru kita belajar? Iya, memang ini membuka Mbak ya, membuka wacana terkait dengan ya tadi ketimpangan digital gitu kan. Ketimpangan digital dari akses infrastruktur ini masih menjadi problem bagi masyarakat terutama daerah 3T. Nah, saya ingat sekali di Komdiji itu ada sebuah program yang dia bisa bekerja sama dengan BUMDes. Pada saat itu BUMDes itu bisa menghadirkan internet mandiri. Artinya apa? Artinya di situ BUMDes yang ada di daerah 3T itu dia melakukan pemancaran sinyal secara mandiri itu untuk memenuhi kebutuhan akses di masyarakat di desa tersebut. Nah, sebenarnya ini yang dilakukan tuh hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Mas Yogi, bahwa di situ ada demand tadi disampaikan Bu Amelia, kemudian juga terkait juga dengan akses yang memang kemudian dilakukan oleh BUMDes itu mengalirkan sinyal itu ke warga sekitar dan sebagainya. Nah, makanya kalau saya pribadi sebenarnya ini sesuatu yang seharusnya bisa diadministrasikan, tapi ini negara sudah terburu-buru untuk melakukan tindak pidana dan sebagainya. Nah, makanya saya harap sebenarnya ada beberapa opsi seperti misalkan tadi Pak Yogi itu mendaftarkan secara resmi untuk izin dan sebagainya, ataupun juga ini bekerjasama dengan BUMDes yang di daerah untuk memancarkan sinyal seperti yang dilakukan oleh Mas Yogi. Apalagi sekarang sudah tidak tergantung pada kabel fiber optik ya, sudah ada layanan internet berbasiskan satelit misalkan yang memang itu sudah, dan saya rasa sebenarnya pemerintah ketika melaunching internet satelit ini dia bertujuan untuk daerah 3T. Nah, saatnya sebenarnya manfaatkan apa yang di launching oleh pemerintah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu untuk menghadirkan internet di daerah 3T dengan sistem ya tadi bisa internet mandiri lewat BUMDes ataupun lewat beberapa perusahaan yang kecil-kecil ini yang bisa menawarkan internet masuk desa. Ya. Dan Mbak Amel, apakah ada rencana untuk memanggil Komdiji untuk membahas hal ini atau bahkan merevisi regulasi yang ada terkait ini agar kedepannya kebijakan publiknya bisa berdasarkan kebijaksanaan merujuk pada aturan ini? Ya, tentunya
dalam masa sidang ini kami sudah menyusun beberapa agenda ya, dan melihat hal ini tentunya akan kami bahas di tingkat pimpinan. Saya pendapat bahwa sebetulnya untuk mengevaluasi begitu ya, bagi pemerintah jangan hanya bertanya apakah masyarakat sudah memiliki izin, tetapi juga seberapa mudah negara menyediakan jalur agar inisiatif masyarakat di wilayah yang konektivitasnya terbatas ini dapat menjadi usaha yang legal dan juga ikut memperluas akses digital begitu. Jadi prinsipnya sederhana Mbak, bahwa kalau ada warga membantu mengisi kekosongan layanan yang belum mampu kita penuhi, negara jangan pertama-tama datang membawa ancaman pidana, tetapi negara harus datang membawa solusi, membawa pembinaan dan jalan menuju legalitas. Nah, untuk hal tersebut tentu saja ini akan menjadi perhatian bagi kami di Komisi 1 untuk mengevaluasi ini dan juga tentunya memberikan masukan dalam tugas kami sebagai anggota DPR dalam hal pengawasan terhadap pemerintah begitu. Ya, itulah fungsinya pemerintah itu, jika ada kebutuhan masyarakat didengarkan, lalu juga pembinaan, dan untuk kasus ini juga jadi pelajaran sambil kita tentu menghormati proses hukum yang saat ini terus berlangsung. Kita berharap keadilan di sana. Terima kasih Mbak Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Nasdem. Terima kasih juga Mas Nailul Huda. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kebakaran menghanguskan sebuah depot air minuman isi ulang di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda. Anda memasuki paruh akhir Sapa Indonesia Malam dengan berita kebakaran menghanguskan sebuah depot air minuman isi ulang di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Seorang balita meninggal setelah terjebak dalam rumah saat kebakaran terjadi. Kebakaran bangunan rumah semi permanen terjadi di Jalan Melati, Kelurahan Tano Batu, Kota Padang Sidimpuan. Api dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Seorang balita berusia 4 tahun meninggal setelah terjebak di dalam rumah saat kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun sejumlah saksi menyebut awal mula api diduga berasal dari ledakan tabung gas 3 kg. Di mana penyebab kebakaran adalah dugaan kami ledakan gas. Api dipicu dari kebakaran dari bawah sehingga menjalar di merambat ke seluruh bagian rumah. Di saat kami melaksanakan pemadaman, korban terjebak di dalam rumah dan saat itu kobaran api sudah membesar. Kami tutup Sapa Indonesia Malam edisi kali ini. Dan saudara, Kompas TV Apps kini telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami, Kompas TV dan Kompas Gramedia. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia Malam hari ini. Dan perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV, serta minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih, sampai jumpa besok.